Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan segera memulai ibadah kita pada sore hari ini. Namun sebelum kita memulainya, mari kita memasuki saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Tema ibadah kita pada sore hari ini adalah melayani bukan untuk melayani. Diambil dari Markus 10 ayat 45. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah pada saat ini. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita dengan mengingat sabdanya demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Mari kita naikkan satu pujian, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Pertolongan kita kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita kembali menaikkan pujian dari Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih yang melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku.
dan syukurku buat hari yang kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Marilah kita mengikuti pengakuan dosa. Mazmur 51 ayat 5 berkata, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku dan senantiasa bergumul dengan dosaku. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Semua nampak jelas. Karena itu marilah kita membuka hidup kita di hadapan-Nya dengan penuh kerendahan hati, mengaku dosa dan mohon pengampunan-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Pemurah, kami datang ke hadapan-Mu mengaku dosa dan pelanggaran kami. Kami sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman-Mu dan kehendak-Mu. Kasihanilah kami ya Allah. Janganlah mengingat semua dosa dan kesalahan kami. Ingatlah akan kami sesuai dengan kasih dan kemurahan-Mu yang besar. Tuntunlah kami ke jalan yang benar. Dan ajarlah kami akan kebenaran-Mu, agar iman kami tetap teguh dan bertumbuh, serta senantiasa mengingat kasih setia-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan keselamatan kami. Karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita menaikkan pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Berita anugerah Allah, aku telah menghapus segala dosa pemberontakan-Mu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosa-Mu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus Engkau. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Jeki Manuputi, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Kita nyanyikan Kusiapkan Hatiku Tuhan.
saat ini. Ku sujud menyembahmu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat sore atau mungkin sudah malam bagi saudara-saudara di wilayah Indonesia bagian timur. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan pada ibadah perdana Persekutuan Kaum Bapa PGI yang dilakukan secara online saat ini. Yang terambil dari bacaan Markus 8 ayat 31 sampai 38 dan Markus 10 ayat 45 dengan tema Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Tuhan. Maha besar Allah di dalam Kristus, kami dari berbagai tempat di seluruh Indonesia secara online, pengurus dan anggota Persekutuan Kaum Bapa datang dan bersekutu untuk beribadahkan Dikau, dan di dalamnya kami akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Tuhan, layakanlah kami untuk memahami firman ini, meresapinya dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkenanlah bagi hamba-Mu yang akan membagi berita firman ini, bagi semua kami. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Markus 8 ayat 31 sampai 38. Ya. Sebab ia sedang mengajar murid, Markus 8 ayat 31 sampai 38. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang akan dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini,
Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini dan yang tidak akan mati, ada yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Dan Markus 10 ayat 45 yang menjadi tema refleksi kita pada sore hari ini, saya bacakan, begini bunyinya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sampai demikian jauh bagian firman Tuhan yang kita bacakan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pengurus dan anggota Persekutuan Kaum Bapa PGI di mana saja Anda berada saat ini, yang mengakses ibadah ini secara online. Ketika membaca perikop ini, saya diingatkan oleh Yesaya 55 ayat 8 yang mengatakan, sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanku bukan jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, harapan besar Israel pada saat itu adalah kebebasan dari penguasa Romawi. Setelah melihat mujizat Yesus, mengalami bagaimana kepribadiannya menjadi seperti magnet bagi banyak orang yang mengikuti dan menyaksikan kemampuannya, yang mengumpulkan banyak orang, sangatlah wajar bagi mereka untuk berasumsi bahwa Yesus entah bagaimana akan menentang perbudakan yang mereka alami dari orang Romawi. Jadi mereka membayangkan Yesus sebagai seorang panglima perang yang perkasa yang akan memimpin mereka untuk melawan Romawi yang menindas mereka. Tapi sekarang ini Yesus membuat mereka tercengang dan kecewa dengan berita yang bertentangan dengan semua harapan mereka. Dia akan menderita, ditolak oleh para pemimpin agama, dan dibunuh. Petrus lalu buru-buru menegur Yesus. Markus tidak mengatakan apa yang dikatakan Petrus, tapi kita menduga mungkin Petrus katakan, kami sudah melihat kekuatan apa yang guru tuanku Rabai miliki, dan berpikir bahwa engkau akan membebaskan kami dari Romawi dan memulihkan kerajaan Israel ke kejayaan sebelumnya. Yesus menjawab bahwa pendapat seperti itu adalah cara berpikir manusiawi. Itulah yang akan kita semua pikirkan jika kita termasuk di antara para murid pertama itu. Orang tertindas, orang berharap bebas, ada pemimpin yang karismatik datang, ya, yang bisa melakukan segala sesuatu. Tentu kita berharap dia akan berdiri bersama kita dan melawan penjajahan Romawi untuk memerdekakan kaum yang tertindas. Saudara, Yesus tidak hanya menegur Petrus, tapi kemudian mengejutkan mereka lebih dalam dengan mengatakan bahwa jalan salibnya mungkin juga masa depan mereka. Mereka yang mengikutinya harus menyangkal diri mereka sendiri, memikul salibnya dan mengikuti dia. Seolah-olah itu belum cukup. Yesus melanjutkan dengan berita yang lebih tidak terduga sama sekali. Untuk menyelamatkan hidup Anda, Anda harus kehilangannya. Anda mungkin kehilangan hidup Anda demi Yesus. Dan berita ini sangat bertentangan dengan harapan para murid dan sangat sulit untuk dipahami. Sehingga Yesus mengulanginya 2 kali. Kali kedua dia bicara tentang dia, mereka masih tidak memahaminya. Tapi takut untuk bertanya. Itu di Markus 9 ayat 11. Mungkin mereka takut Yesus menegur mereka lagi. Bila kita membaca lebih lanjut, mereka kemudian pergi ke Yerusalem. Yesus memberitahu mereka untuk ketiga kalinya tentang kematiannya yang akan datang. Kali ini dengan deskripsi yang lebih suram, bahwa dia akan dihukum, diserahkan kepada orang-orang bukan Yahudi, yang akan mengejeknya, meludahi dia, cambuk dia, bunuh dia, tapi dia akan bangkit kembali. Di Markus 10 ayat 33-34. Mendengarkan Yesus memprediksi akhir baginya, ini pasti merupakan 3 hari terburuk
dari para murid bersama Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, itu adalah cara Yesus untuk membantu mereka mulai memahami bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Dan itu adalah pil pahit untuk ditelan para murid. Tapi perlu bagi mereka untuk memahami, jika mereka akan kehilangan inti dari pelayanan Yesus, yaitu bahwa Dia datang untuk memberi hidupnya, untuk melayani demi keselamatan mereka dan kita, maka mereka tidak berarti apa-apa. Saudara-saudara yang terkasih, ada dua pandangan berbeda tentang permuritan dalam perdebatan ini. Yang pertama, pemuritan sebagai keputusan reflektif yang saleh untuk menerima penolakan, untuk sedia menderita kematian dan kebangkitan. Dan yang kedua adalah pemuritan sebagai keputusan reflektif untuk merangkup, mendapat seluruh dunia. Saya berpikir, Kekaisaran Romawi adalah contoh utama dari pemikiran kedua. Pemikiran kekaisaran didominasi pemimpin kekaisaran, mereka ingin mereka tergoda untuk bisa mengambil segala sesuatu, memusatkan segala sesuatu pada dirinya. Segala sesuatu dari luar dikumpulkan untuk kebesarannya. Dan itu yang dikritik oleh Yesus, karena itu yang ada di kepala Petrus. Dia ingin Yesus seperti kaisar, seperti itu. Dan karena itu dia katakan, berhentilah setan, nyala setan. Pada akhirnya ini bukanlah jalan lurus, melainkan jalan perempatan. Dan para murid pada titik ini belum menjadi murid, ya, karena mereka dipimpin Petrus dan mereka belum berada di belakang Yesus. Tapi membayangkan diri mereka di jalan yang berbeda dalam cara kekuasaan kekaisaran. Dan Yesus pergi ke arah lain, itu akan menuntun ke Yerusalem, kepada penolakan, penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Apa yang harus kita lakukan atau kita refleksikan? Yang pertama, Bapak, saudara-saudara, Markus memaksa kita sebagai gereja dan juga persekutuan kaum Bapak PGI untuk mengakui bahwa terkadang kita mengira bahwa kita telah memahami sesuatu tentang Yesus dalam satu keadaan, namun kita gagal melihat dalam keadaan yang lain. Kita merasa kita telah mengenal Yesus Kristus mungkin di tengah bencana, di tengah prahara, namun kita gagal untuk memaknai apa yang Yesus lakukan di tengah bencana. Ya. Yang kedua, Markus mengingatkan kita bahwa secara alami, manusia ingin menjadi makmur, kuat, berkuasa, sukses, berpengaruh, dan dilayani. Yesus memiliki prioritas yang lain. Dia sebaliknya datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jalannya bukan jalan kita, caranya bukan cara kita. Namun ia mengundang kita untuk mengikutinya dan berjalan di jalannya. Mengikuti Yesus berarti menjalani hidup yang melayani orang lain, daripada mengontrol dan mendominasi. Itu berarti kebalikan dari kecenderungan yang berpusat pada diri kita sendiri sambil mengorbankan orang lain. Saudara-saudara, per jam ini, ya, per hari ini kita sedang melihat bagaimana kekuasaan di akrobatik. Akrobat kekuasaan. Orang-orang ingin berkuasa dan memakai segala macam cara untuk bisa meraup kekuasaan. Bahkan dengan cara-cara yang tidak berlandaskan pada aturan-aturan hukum, konstitusi, dan lain-lain. Ketegangan sedang terjadi, kita berdoa semoga itu cepat reda. Tapi ini mengajarkan kita, dan perikop ini tepat dibacakan dalam situasi saat ini untuk melihat dan mengajak kita untuk bertanya pada diri kita. Apa orientasi kita dengan kekuasaan yang dimiliki mungkin oleh setiap kita dalam porsi dan skala yang berbeda-beda? Apa kekuasaan untuk melayani diri sendiri, kelompok kita, keluarga kita, atau kekuasaan untuk melayani orang lain? Kekuasaan untuk melayani diri sendiri, membesarkan diri sendiri, itu adalah tradisi dan karakter kaisar.
dalam bacaan kita. Yesus mengambil jalan lain. Kekuasaan adalah alat untuk melayani, untuk memberi diri, untuk mengalir bagi yang lain, bahkan kesediaan untuk mengorbankan diri bagi yang lain. Dalam pengertian itu, perlu kita ingat dan perlu juga kita melakukan otokritik, sebab kadang-kadang Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan memakai mimbar sebagai tempat untuk mengeksersis kekuasaannya. Padahal di mimbar-mimbar seperti ini, mimbar-mimbar gereja, yang berkuasa adalah firman Tuhan yang diberitakan. Dan sang pemberita disebut pelayan. Melayani firman Tuhan dengan segala kepenuhannya. Ya, jangan sampai terjadi pelayan mengeksersis kekuasaannya di atas firman, melampaui firman. Wah, itu celakalah kita dalam panggilan pelayan kita. Mimbar bukan tempat pemuliaan pelayan, tapi pemuliaan firman Allah yang dilayani. Yang ketiga, teologi salib atau menyangkal diri tidak berarti kerendahan hati yang dibuat-buat. Kita tidak mengikuti Yesus dengan merendahkan diri sendiri. Kita dipanggil untuk melakukan yang terbaik dengan bakat dan kemampuan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Menyangkal diri sendiri berkaitan dengan kemauan, bahwa keinginan sendiri seharusnya tidak menjadi faktor pengendali dalam kehidupan seseorang. Tapi kita harus bertanya, apa keinginan Tuhan bagi kita? Apa keinginan Tuhan bagi kepemimpinan kaum Bapa PGI di seluruh level, baik di gereja tapi juga di tengah masyarakat? Menyangkali diri terkait dengan kesediaan untuk menyatakan tidak kepada diri sendiri, mengatakan tidak kepada keinginan-keinginan yang berpusat pada kepentingan diri sendiri, mengatakan tidak terhadap ambisi kekuasaan yang menundukkan dan menguasai, mengatakan tidak terhadap kecenderungan membangun zona nyaman serta membentenginya sekuat mungkin. Dan catatan yang keempat, Markus mengingatkan kita sebagai gereja, sebagai persekutuan gerejawi, bahwa salib yang Yesus ajak untuk dipikul oleh para pengikutnya tidak semata-mata mengacu pada tantangan dan beban yang datang dari luar, melainkan bertumpu pada nyali dan tindakan penebusan yang dilakukan secara sukarela bagi orang lain. Dengan kata lain, gereja dan kaum bapa harus punya nyali untuk menerima konsekuensi salib. Berujung pada kesakitan dan kematian, berujung pada rasa malu dan dipermalukan. Jangan lupa, hukuman Romawi saat itu untuk seorang terhukum yang paling hina adalah pikul salib keliling kota. Untuk menyangkal diri berarti menjaga prioritas seseorang selaras dengan apa yang Yesus katakan kepada kita dalam dua perintah besar, mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, seandainya saya meminjam dialog dalam perikop ini untuk mengajukan pertanyaan serupa. Menurut saudara-saudara, apa pendapat orang mengenai PKB PGI? PKB PGI ini apa atau siapa? Menurut saudara-saudara sendiri, kita semua, Persekutuan Kaum Bapa PGI ini apa dan siapa? Mungkin tepat jawabannya Persekutuan Kaum Bapa PGI atau PKB PGI adalah Persekutuan Kaum Bapa PGI. Tapi apakah kita semua berdiri atas pemahaman yang sama mengenai apa yang harus dikerjakan PKB PGI ini ke depan untuk menerjemahkan panggilannya sebagai pengikut Kristus, baik di gereja maupun di tengah bangsa ini, ditemuat di semua lini dan tempat di mana saudara-saudara memberi diri untuk melayani. Tuhan memberkati PKB PGI kemarin, hari ini, dan selamanya. Pada Tuhan puji-pujian, hormat, dan penyembahan. Amin. Mari kita berdoa. Kami melafalkan pujian kepadamu ya Tuhan dan membawa doa, semua doa pada saat ini dari berbagai tempat. Kami bersekutu ya Tuhan dalam panggilan kami sebagai persekutuan kaum bapa, persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang Tuhan himpun
dan Tuhan tuntun untuk menerjemahkan panggilan, visi, dan misi PKB PGI untuk menghadirkan shalom kerajaan Allah di tempat di mana kami melayani dan mengabdi. Kami datang saat ini dalam ibadah perdana ini ya Tuhan, dan memohon kiranya melalui persekutuan ibadah yang dilakukan secara online ini, kami dapat menyatu hati, memperkokoh dan meneguhkan panggilan bersama kami untuk menjadi garam dan terang di tempat di mana kami berada. Di saat ini ya Bapa, kami mendoakan semua kami yang telah diperkuat oleh firman Tuhan. Kami mohon Engkau menuntun kami supaya firman ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi mau tinggal menetap, menjadi jangkar bagi kehidupan kami dan pelayanan kami di tengah keluarga, di tengah gereja, dan di tengah masyarakat. Berkati seluruh pengurus Persekutuan Kaum Bapa PGI, Ketua Umum, sampai dengan kepengurusan-kepengurusan yang ada di daerah, semua anggota PKB PGI yang tersebar di mana saja ya Bapa. Tuntun kami untuk dapat menyaksikan dan membawa wajah Kristus di tengah pelayanan kami, untuk menyatakan diri sebagai orang-orang yang melayani, bukan untuk dilayani. Semua pergumulan menyangkut program perencanaan kegiatan ke depan kami pertaruhkan kepadamu ya Bapa, karena kami percaya rancangan-rancangan yang kami buat, jika itu berlangsung di luar rencana Tuhan, maka hanya menunggu waktu untuk dihancurkan. Tuhan berkati dan dengar doa semua orang yang terhisap dalam keluarga besar PKB PGI. Tuhan mengenal semua kami lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Dalam pengenalan Tuhan yang tidak terbatas, kami topang doa-doa yang naik dari semua saudara bagi perjalanan persekutuan ini ke depan, tapi juga pergumulan-pergumulan pribadi yang dibawa, menyangkut pekerjaan, menyangkut keluarga, menyangkut istri, anak-anak, orang tua, serta semua pokok-pokok pergumulan yang dinaikkan kepadamu ya Bapa. Secara khusus di saat ini, kami datang berdoa bagi situasi bangsa ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau tuntun para pemimpin bangsa dan para politisi di bangsa ini untuk tunduk dalam-dalam dan memandang kepada rencana dan rancangan Tuhan bagi bangsa besar ini ke depan. Tuntun kami untuk taat kepada konstitusi ya Bapa, dan tidak mengkhianati cita-cita proklamasi, tidak mengkhianati Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai landasan kami berdiri dan berhimpun bersama. Tuntun kami melampaui goncangan-goncangan politik ini Bapa, tanpa menghasilkan atau tanpa mendatangkan korban yang tidak diperlukan. Maha besar Tuhan, inilah doa dan sembahyang kami. Tuhan, ampun semua salah dan dosa kami. Tuhan, dengar dan sahutilah doa kami, doa yang kami naikkan dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang berkuasa penuh. Amin. Kita nyanyikan bersama kidung pujian besar anugerah. Ku Wadah sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Arahkanlah hati dan kehidupan kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat
berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu dituntun dalam selamat. Amin.